Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pembelajaran sejarah. Kali ini kita melanjutkan penjajahan bangsa Barat di Indonesia, khususnya sistem tanam paksa. Kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Itu ada pabrik gula. Kemudian ini di sekitar kita ada pabrik PG Rejosari, pabrik PG Purwodadi, ya. Ini merupakan dampak dari adanya sistem tanam paksa, yaitu menanam secara paksa berbagai jenis tanaman ekspor, tentunya untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Ini kita temukan di daerah Jawa Timur, ya. Selain itu ada karet, ya, eksploitasi teh, kemudian kopi, ya, kemudian ada tembakau, ada juga kakao, ya. Ini semuanya dulu untuk kepentingan perekonomian atau ekspor Belanda. Apa sih yang melatar belakangi sistem tanam paksa? Ada beberapa hal, yaitu waktu 1816 sampai 1830 memang terjadi pertentangan antara kaum liberal dan konservatif, ya. Ini terus berlangsung yang membuat kondisi di negeri Belanda dan Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itu, Van der Bos memiliki usulan untuk melaksanakan kultur stelsel atau tanam paksa, yang tentunya diterima baik karena ini akan mendapat keuntungan bagi negeri induk atau negeri Belanda. Nah, keinginan pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan besar inilah yang nantinya mampu menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat Perang Diponegoro yang dilakukan 5 tahun itu memang sangat dirasakan oleh Belanda. Selain itu adanya pemberontakan Belgia, belum lagi adanya berbagai perlawanan rakyat di Indonesia. Sistem tanam paksa yang dicanangkan Van den Bos itu ada beberapa ketentuan, yaitu penduduk menyediakan tanah tidak melebihi 1/5, waktu bekerja tidak lebih dari penanaman padi, tanah bebas pajak, hasil diserahkan ke pemerintah. Apabila ada kegagalan panen maka akan ditanggung oleh pemerintah. Bagi yang tidak memiliki tanah maka dia kena wajib bekerja 65 dalam setahun. Tapi ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan aturan atau istilahnya mengalami banyak pelanggaran. Dampak dari tanam paksa bagi Belanda maupun berdampak bagi Indonesia. Bagi Belanda yang pertama meningkatkan hasil tanaman ekspor, ya, dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasar Eropa, sehingga mampu mendongkrak perusahaan pelayaran Belanda semakin memiliki keuntungan besar. Kemudian pabrik-pabrik gula juga dikembangkan oleh Belanda. Terus Belanda juga mendapat keuntungan yang sangat besar. Sedangkan bagi Indonesia ada dampak negatif dan positif. Apa negatifnya? Kemiskinan dan penderitaan fisik mental itu berkepanjangan. Beban pajak sangat berat karena katanya bebas pajak, ternyata tidak, ya. Pertanian utamanya padi banyak mengalami kegagalan panen, sedangkan kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Jumlah penduduk Indonesia juga mengalami penurunan. Sedangkan dampak positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Juga rakyat Indonesia mulai mengenal jenis tanaman ekspor. Akibat dari tanam paksa, Belanda mendapat keuntungan yang besar karena tujuannya memang ingin menindas rakyat di daerah jajahan. Sebagai dampak penjajahan Belanda yang sangat kejam, maka timbullah, ya, berbagai pertentangan, ya, di kalangan Belanda
maupun di Indonesia. Contohnya Edward Dewes Dekker, dia menentang sistem tanam paksa. Dia seorang pejabat Belanda yang pernah menjabat sebagai asisten residen Lebak, sekarang Banten. Dia sangat miris prihatin melihat penderitaan rakyatnya. Akhirnya beliau menulis buku bercerita tentang kesengsaraan rakyat akibat tanam paksa itu dengan nama samarannya yaitu Multatuli. Buku yang ditulis antara lain Max Havelaar dan Lelang Kopi Persekutuan Belanda. Tokoh lainnya yang juga bersuara menentang tanam paksa adalah Baron van Hoven, seorang misionaris yang pernah tinggal di Indonesia tahun 1847. Dampak dari tanam paksa itu adalah lahirnya politik etis. Karena apa? Adanya berbagai pertentangan tadi, ya. Akhirnya Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral, karena Belanda kan sudah dikayakan oleh penghasilan eksploitasi tanah atau hasil tanaman di Indonesia, sehingga beliau memprogramkan Trias van Deventer atau program politik etis itu. Yang pertama irigasi, pengairan, ya. Yang kedua imigrasi, yang ketiga adalah edukasi. Awalnya ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi mengalami berbagai penyimpangan. Demikian anak-anak tentang pembelajaran masalah sistem tanam paksa. Apabila kurang paham silakan wabri, ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.